IKDOAP dinonaktifkan, masih menunggu arahan pusat. Kanwil Kemenak Papua Barat siap laksanakan Rukyatul Hilal. Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Papua Barat hari ini. Edisi Kamis 12 Februari 2026. Selama 60 menit ke depan kami akan sajikan untuk Anda sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bersama saya Yanto Idorwai. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Kita awali dari Kabupaten Manokwari. Saudara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari menghimbau masyarakat untuk menyegerakan melakukan perekaman identitas. Dengan adanya aturan baru terkait pencetakan KTP, remaja berusia 17 tahun diwajibkan melakukan perekaman identitas. Jika tidak, dokumen kependudukan bisa berdampak. Pentingnya pencatatan data identitas sebagai penduduk kembali ditegaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari. Masyarakat, khususnya remaja yang telah berusia 17 tahun, diwajibkan untuk melakukan perekaman KTP elektronik dengan segera. Terutama dengan aturan sistem administrasi kependudukan saat ini yang mengharuskan seluruh anggota keluarga yang telah memenuhi usia wajib KTP untuk melakukan perekaman. Jika belum, maka kartu keluarga tidak dapat dicetak atau diperbarui. Karena saat ini, sistem yang ada di Dukcapil saat ini adalah apabila salah satu anggota keluarga dalam kakak yang telah berusia 17 sebelum merekam KTP, otomatis kartu keluarga nggak bisa dicetak. Nggak bisa dicetak. Kenapa? Karena ada satu anggota keluarga yang berusia 17 tahun yang belum merekam KTP-nya. Gitu. Kalau yang lalu hanya dikasih putih, kakak sekarang nggak bisa dicetak. Jadi mereka sudah terekam. Selain KTP elektronik, pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Dengan IKD, data identitas bisa tersimpan secara digital dan diakses hanya dengan smartphone saja. Dukcapil Manokwari berharap kesadaran masyarakat bisa meningkat agar tertib administrasi kependudukan bisa terwujud. Terutama karena administrasi kependudukan merupakan dasar dari semua pelayanan yang ada. Christina Sitinjak, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Kepolisian Daerah Papua Barat melalui Direktorat Lalu Lintas terus menghimbau masyarakat agar meningkatkan toleransi dan saling menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Himbauan ini tidak hanya ditujukan untuk keselamatan diri sendiri, namun juga bagi pengguna jalan lainnya. Imbauan tersebut merupakan bentuk komitmen Ditlantas Polda Papua Barat dalam memberikan edukasi dan pelayanan prima kepada masyarakat guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Papua Barat. Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kombes Pol Arif Bahtiar, menegaskan bahwa seluruh upaya edukasi dan pelayanan yang diberikan semata-mata bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari risiko kecelakaan lalu lintas. Keselamatan di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kesadaran dan disiplin setiap individu. Dengan terciptanya budaya tertib berlalu lintas, diharapkan dapat mendukung terwujudnya cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas yang diawali dari kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Jika saya selaku Dirlantas Polda Papua Barat menghimbau kepada masyarakat agar kita sesama pengemudi kendaraan di jalan harus saling toleransi, saling menjaga keselamatan bukan saja kita sendiri tetapi juga orang lain. Sehingga tentunya apa yang telah kami lakukan selama ini memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat itu untuk menyelamatkan masyarakat Papua Barat terhindar dari kecelakaan. Sehingga apa yang menjadi harapan bangsa, kita akan menghadapi Indonesia Emas 2024, kita juga bisa bersaing dengan provinsi atau daerah-daerah lain.
Ditlantas Polda Papua Barat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di tanah Papua Barat. Natalino Kirewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, terpilihnya pengurus baru DPD RI Papua Barat periode 2026-2029. Salah satu program yang akan dilaksanakan yaitu menciptakan developer orang asli Papua yang siap mendukung program pemerintah dengan menyiapkan rumah bagi masyarakat di Papua Barat. Menyanyikan lagu kebangsaan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua terpilih DPD RI Papua Barat, Nandika Bramantyo, dalam sambutannya pada acara penutupan Musyawarah Daerah keempat DPD RI Papua Barat, Senin 10 Februari 2026, bertempat di Hotel Aston Manokwari. Ketua DPD RI Papua Barat 2 periode, Julius Louis, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pengurus yang baru. Dirinya optimis program yang baru akan berjalan lebih baik lagi. Dengan adanya program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo yang sangat mendukung kegiatan properti untuk menyiapkan rumah rakyat, hal tersebut akan mempengaruhi pergerakan ekonomi di Papua Barat. Ditambahkan di masa kepemimpinan selama 7 tahun, sebanyak 7.800 unit rumah bersubsidi untuk masyarakat telah dibangun di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dan berdampak pada 175 turunan bisnis yang juga bergerak seperti semen, upah tukang, batu telah, hingga furnitur dalam rumah. Dan semua itu bisa berjalan berkat dukungan dari perbankan. Julius Louis menyampaikan DPD RI Papua Barat memiliki target di tahun 2026 dapat membina orang asli Papua untuk menjadi developer untuk siap membangun perumahan bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat. Dan juga akan mempengaruhi bisnis dari daerah atau pergerakan ekonomi di daerah kita. Dalam kepengurusan kami dalam 2 periode ini juga sudah berjalan 7 tahun, itu ada sekitar 7.800 unit rumah di se-Papua Barat dan Papua Barat Daya, 2 provinsi. Itu rumah-rumah bersubsidi, karena memang rumah bersubsidi adalah program yang memang sangat penting, karena itu kebutuhan buat masyarakat berpenghasilan rendah. Nandika Bramantyo sebagai Ketua terpilih DPD RI Papua Barat periode 2026-2029 mengajak anggota RI Papua Barat untuk membina dan mengkaderkan orang asli Papua menjadi seorang developer. Dirinya berterima kasih kepada pimpinan sebelumnya bisa membawa DPD RI Papua Barat eksis hingga saat ini. Manokwari ini masih kurang banyak membangun. Nah, memang betul seperti Pak Julius ngomong bahwa kita harus memberdayakan teman-teman OAP kita untuk menjadi developer. Nah, ini memang tujuan kami. Makanya tadi saya tantang dengan teman-teman, ayo kita cari teman-teman OAP untuk bisa mengikuti jejak-jejak kita. Ketua Umum RI Joko Suranto dalam sambutannya mengatakan tahun 2026 Presiden konsen menekankan angka kemiskinan melalui instrumen perubahan sebagai indikator kesejahteraan. Untuk itu, Ketua Umum RI berharap dukungan dari pemerintah untuk berkolaborasi dengan developer di daerah. Sangat kita support, bahkan kami mempunyai propertinomik. Ini sebuah gagasan paradigma dari Restart Indonesia. Bapak nanti boleh googling. Propertinomik adalah cara pendekatan baru properti sebagai penumbuh ekonomi. Dan risetnya sudah ada bahwa selama ini industri perumahan ini dijadikan sebagai indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi Bapak Wakil Gubernur, perwakilan Pemda, mari yuk kita dorong. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi juga kepada DPD RI Papua Barat yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur perubahan. Investasi properti yang berbasis kearifan lokal bukan saja menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya identitas masyarakat Papua Barat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor properti. Kami mengapresiasi kontribusi para pelaku usaha properti yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan komersial di Papua Barat. Investasi properti yang berbasis kearifan lokal bukan hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya, identitas masyarakat Papua Barat, dan untuk itu pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan atau mempersiapkan regulasi
yang ramah dan mendukung serta memfasilitasi kemudahan berusaha bagi sektor properti. Melalui musyawarah daerah keempat DPD REI Papua Barat dapat menghasilkan langkah konkret dalam optimalkan potensi properti di Papua Barat, serta meningkatkan kualitas perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, dan yang terpenting, semua pembangunan harus terintegrasi dengan sistem pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Bupati Manokwari Hermus Indo mengajak Dewan Pengurus Wilayah Partai PKB Papua Barat untuk memperkuat konsolidasi internal partai menuju Pilkada 2029. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Hermus Indo saat menghadiri pengukuhan DPW Partai PKB Papua Barat periode 2025-2030 Kamis pagi. Dewan Pimpinan Wilayah Partai PKB yang dikukuhkan merupakan sebuah amanah besar yang diberikan oleh para kader partai dari setiap kabupaten di Papua Barat. Untuk itu, semangat kebersamaan dan kerja keras harus terus dipupuk sehingga partai ini semakin kuat di tengah masyarakat. Ini adalah amanah dan juga kepercayaan dari teman-teman di seluruh kabupaten kota yang ada di Papua Barat. Doa kami Bapak Iskandar akan menjadi pimpinan yang baik di partai ini, akan membina tetapi juga mengurus partai ini dengan baik, dan partai ini tidak akan pernah kalah di Provinsi Papua Barat. Hermus Indo mengakui bahwa menjadi seorang bupati Kabupaten Manokwari tentu ada campur tangan serta kerja keras dari Partai PKB yang tidak pernah merubah komitmen politiknya. Oleh karena itu, dirinya sangat mengapresiasinya. Lebih jauh, Bupati Hermus Indo menyampaikan saat ini perjuangan politik menuju 2029 sedang gencar dilakukan dengan berbagai presentasi dan pemahaman politik. Namun diyakini, hasil yang diraih di tahun 2029 adalah buah dari perjuangan panjang yang dilakukan lebih awal. Tentu hari ini kami juga berkomitmen sebagai bupati yang telah menerima kontribusi politik dari Partai PKB, tentu secara politis ya kami pun akan berdiri di belakang Partai PKB untuk menghadapi pemilu tahun 2029 dan juga 2031. Kita ada dalam satu barisan yang sama. Ya, PKB kita sudah berusaha untuk menaikkan kursi dari 1 kursi di Kabupaten Manokwari menjadi 3 kursi lagi. Mudah-mudahan nanti ke depan PKB bertambah kursi lagi. Amin. Hari ini semua orang berjuang untuk menatap politik tahun 2029 dengan berbagai argumentasi politik, pemahaman politik, presentasi politik, dan macam-macam. Tetapi saya kira hasil nanti di 2029 itu bukan hasil yang jatuh dari langit, hasil yang harus diperjuangkan sejak. Bupati juga mengajak Partai PKB untuk tetap bermitra dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari agar bersama-sama dapat memanfaatkan modal politik saat ini dengan terus berkomunikasi bersama pemerintah pusat agar dapat memperoleh program pembangunan positif dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, peluncuran identitas kependudukan digital khusus bagi orang asli Papua atau IKD-OAP yang telah diluncurkan oleh pemerintah provinsi tahun sebelumnya dikabarkan telah dinonaktifkan sementara. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat yang beredar di sosial media. November 2025 lalu, pemerintah Provinsi Papua Barat pada peringatan Hari Otsus meluncurkan identitas kependudukan digital atau IKD khusus bagi orang asli Papua. Dalam prosesnya, Disduk Capil Kabupaten terus melakukan pendataan bagi OAP agar bisa terrealisasi dengan baik. Namun, 1 bulan setelah peluncuran, tepatnya di awal Januari 2026, IKD OAP justru dinonaktifkan sementara. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, Rustam Effendi di ruang kerjanya. Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan imbauan dari pusat dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang beredar di sosial media. Sejak mungkin setelah belum ada sebulan kah? Ya hampir sebulan lah pada saat di situ peluncuran, terus ada
silang pendapat di medsos, ya sementara calling down. Berarti memang Cuma kami menunggu instruksi lebih lanjut. Apakah kita melanjutkan bentuk sosialisasinya bagaimana? Rustam menambahkan, penonaktifan ini tidak menghambat proses pendataan yang dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten yang telah melakukan berbagai pertemuan dengan Dewan Adat, MRP, DPRP, Otsus, dan stakeholder lainnya dalam memaksimalkan data OAP yang masuk. Dukcapil daerah juga masih menunggu kebijakan lanjutan terkait aplikasi IKD OAP. Terkait dengan data OAP itu, Dukcapil Provinsi sudah sekian kali melakukan pertemuan dengan Dewan Adat, pertemuan dengan MRP, ketemuan dengan DPRP, Otsus, dengan stakeholder yang lainnya terkait dengan itu. Nah ini yang ini sesuatu yang baru sih. Yang baru kan biasa seperti itu. Ya kan? Padahal maksudnya bagus. Kan ke depan terkait ini dalam hal politik, dalam hal mungkin pencalon DPR segala macam, kan bisa dilihat, oh ya ini asli Papua. Sebagai hal baru, IKD OAP jelas memberikan banyak manfaat dalam hal administrasi pemerintahan, khususnya di tanah Papua. Namun tidak menutup kemungkinan hal baru mendapatkan banyak respon yang beragam dari masyarakat. Menurut Dukcapil, hingga saat ini sudah 98.000 data OAP yang telah diinput ke dalam sistem. Christina Sitinjak, TVRI Papua Barat, melaporkan. Ke informasi lain, Saudara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat mulai mematangkan rencana Rukyatul Hilal untuk menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Pihak bidang Bimas Islam memastikan tim Falakia siap melakukan pengamatan di sejumlah titik yang telah ditentukan. Rukyatul Hilal di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya akan dipusatkan di dua lokasi utama, yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang dijadwalkan pada 17 Februari ini akan melibatkan kolaborasi antara Kementerian Agama, Pengadilan Agama, BMKG, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. Hasil pantauan dari wilayah Indonesia bagian timur akan lebih dulu dilaporkan melalui sistem pelaporan nasional sebelum dirangkum dalam sidang isbat di tingkat pusat. Untuk tahun ini tim Falakia itu biasanya antara Kementerian Agama, kemudian Pengadilan Agama, ya, ada juga dari BMKG ya, BMKG dan dengan ormas-ormas terkait ya. Tahun ini rencananya di Kota Sorong, di Hotel Waigos Kota Sorong dan di Fakfak. Sementara untuk di Manokwari masih didiskusikan. Untuk alur pelaporannya nanti biasanya kita setelah pemantauan hilal, tentunya kan pemantauan hilal itu di menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib kita dari timur, 5 wilayah timur yang akan pertama melaporkan, lebih cepat melaporkan ke pusat, ada dalam bentuk aplikasi pelaporannya nanti ke pusat, lalu dirangkai dulu semua dari pusat, tidak langsung menentukan dari semua titik sampai dari Aceh keluar, baru di pusat akan melaksanakan sidang isbat. Itu tanggal 17 Februari ini. Jadi untuk masyarakat tetap penentuannya menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama pada tanggal 17 nanti. Hingga saat ini pihak Kanwil terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh peralatan dan personil siap melakukan pengamatan menjelang waktu maghrib Selasa sore mendatang. Masyarakat diimbau untuk menunggu penetapan resmi pemerintah melalui sidang isbat, serta menjaga kerukunan dalam menyikapi perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah. Safira Armelia Putri, Heri Wahyudi, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, saudara menyikapi potensi perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga toleransi dan kerukunan. Perbedaan metode penentuan awal bulan ditegaskan tidak boleh mengurangi kekhusyukan umat dalam menjalankan ibadah puasa. Ditemui Kamis pagi, Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenak Papua Barat dalam keterangannya menjelaskan terdapat 2 pendekatan dalam menentukan awal bulan Hijriah, yaitu metode hisab atau perhitungan astronomi, serta Rukyatul Hilal melalui pengamatan langsung.
Kementerian Agama menegaskan tidak membatasi masyarakat dalam memilih metode yang diyakini, baik yang mengikuti hasil hisab maupun yang menunggu keputusan resmi sidang isbat pemerintah. Seluruhnya diharapkan dapat saling menghormati. Kementerian Agama tidak membatasi harus metode hisab atau ru'yat, ya. Atau ru'yat itu diserahkan kembali kepada keyakinan masyarakat yang beragama Islam. Yang paling penting adalah bahwa perbedaan ini tidak boleh menjadi akar atau awal dari kerusuhan. Bahwa semua punya dalilnya masing-masing. Gitu. Untuk seluruh umat agama kita tetap jaga perdamaiannya, keamanan dan kenyamanan beribadah seluruh umat beragama. Kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Tentunya ibadah itu bukan untuk hanya ibadah antara kita kepada Allah saja, tetapi memperbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia. Masyarakat di Papua Barat diminta tetap tenang dan fokus pada persiapan spiritual menjelang bulan suci Ramadan. Kanwil Kemenak berharap Ramadan tahun ini dapat dijalani dalam suasana damai, penuh kebersamaan dan saling menghormati di tengah keberagaman. Zafira Armalia Putri, Heri Wayudi, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama. Hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Nek, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades?
Dapat ini aja Mang Aep. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, menjelang ujian akhir sekolah kelas 6 yang akan berlangsung pada bulan Mei 2026 mendatang, SD YPK 04 Maranatha Kota tengah mempersiapkan siswa-siswi dengan memberikan pengayaan atau tambahan waktu belajar di sekolah. Demikian hal itu disampaikan Kepala Sekolah Dasar YPK 04 Maranatha Kota Manokwari, Papua Barat saat ditemui di ruang kerjanya. Agustin Patiwael menyampaikan saat ini Dewan Guru tengah memberikan pelajaran tambahan kepada siswa-siswi kelas 6. Kegiatan penganyaan ini sudah berlangsung sejak bulan Januari 2026 lalu. Kita rencana dari dinas, dari kalender pendidikan juga kita ujian bulan akhir Mei. Dengan adanya persiapan ini, anak-anak sudah mulai dengan persiapan balik sore les pengayaan. Mulai tiap sore mereka sudah pengayaan untuk membawa hasil mereka berdua hari. Mungkin tertunda dalam libur, ada ya beberapa hari akhirnya mereka diberikan tambahan waktu sampai jam. Dengan dilaksanakannya penambahan waktu belajar mengajar bagi guru dan siswa SD YPK 04 Maranatha Kota, diharapkan dapat membantu para siswa untuk lebih memahami mata pelajaran yang diberikan, agar dapat membantu para siswa dalam mengikuti ujian yang akan berlangsung di bulan Mei mendatang. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara, SD YPK 04 Maranatha Kota merupakan salah satu sekolah tertua yang ada di Manokwari, Papua Barat. Sekolah ini menjadi saksi bisu perjalanan pendidikan Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua bagi anak-anak negeri. Kini SD 04 YPK Maranatha Kota membutuhkan sentuhan tangan kasih pemerintah untuk menunjang pendidikan di Kota Manokwari. SD YPK 04 Maranatha Kota merupakan yayasan pendidikan Kristen di Tanah Papua yang berkontribusi bagi pendidikan anak-anak negeri di Kota Manokwari sejak zaman Belanda tahun 1950-an. Bangunan fisik sekolah yang sudah berpuluh-puluh tahun ini kini masih berdiri kokoh bagi anak-anak negeri yang mengenyam pendidikan di SD YPK 04 Maranatha Kota. Waktu berlalu, tangan kasih pemerintah hadir untuk merenovasi beberapa bangunan fisik sekolah. Namun apa daya, bangunan sekolah yang berada di tengah-tengah Kota Manokwari ini masih terus membutuhkan perhatian pemerintah dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Agustin Patiwael, Kepala Sekolah Dasar YPK 04 Maranatha Kota Manokwari, Papua Barat, saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, SD YPK 04 Maranatha Kota merupakan sekolah tertua di Kota Manokwari. Sehingga ia melihat dari kondisi ini, maka sekolah membutuhkan bantuan dari pemerintah. Waktu zaman Belanda, jadi moto dari zaman itu sekolah ini ya sudah tidak layak dipakai. Karena memang ada beberapa sekolah ini ada sebagian saja yang direnovasi, sebagian besar juga masih dalam tahap belum direnovasi begitu. Jadi saya mohon dari pemerintah bisa melihat, karena yayasan YPK ini yayasan yang tertua di Papua ini khususnya Manokwari. Jadi mungkin dari pemerintah bisa melihat turun ke lapangan, melihat sekolah yang sudah berpuluh-puluh tahun masih digunakan. Bangunan lama yang ada di sekolah kini sudah mengalami keretakan bangunan. Fasilitas toilet kini sudah rusak dan tidak layak digunakan. Dan jika hujan tiba, air akan masuk ke dalam ruang kelas yang ada. Itu di belakang itu sudah retak-retak dia punya
tembok, sudah anak-anak, apalagi anak-anak kan masih berlindung di situ. Terus kalau hujan itu juga air masuk dari gunung turun sampai masuk di dalam kelas. Jadi harapan dari kami sebagai pimpinan mungkin ada perhatian dari pemerintah untuk kita sekolah yayasan SD. SD YPK 04 Maranatha Kota memiliki 6 ruang kelas. Beberapa sudah direnovasi dan beberapa bangunan belum direnovasi. Harapan dari Agustin Patiwael, Kepala Sekolah Dasar YPK 04 Maranatha, yakni pemerintah dapat membantu sekolah ini, karena jumlah siswa di sekolah ini sudah mencapai 200-an lebih. Di sini ada 6. 3 sudah renovasi, sudah diperbaiki, sedangkan 3 lagi dengan kamar mandi, WC itu belum dirubah sama sekali. Masih pakai dari zaman Belanda sekolah ini. Dulu SD YPK 1, sekarang diganti dengan SD YPK 04. Jadi saya mohon mungkin bantuan dari perhatian dari pemerintah untuk kita punya sekolah yang tertua di kota. Terus ada juga dari dinas ada memperhatikan, tapi itu juga cuma sebatas apa yang mereka berikan. Jadi harapan dari kita semua Dewan Guru bersama anak-anak ada mohon perhatian. SD YPK 04 Maranatha Kota bukan sekedar bangunan yang hadir di tengah kota Manokwari, tetapi bagaimana menjadi wadah saluran ilmu bagi anak-anak negeri di tanah Papua melalui Yayasan Pendidikan Kristen atau YPK. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, dalam kolaborasi percepatan pembangunan di Tanah Papua, WRI Indonesia menggelar pertemuan Gubernur Tanah Papua pada Kamis 12 Februari 2026. Dalam percepatan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua, World Resource Institute atau WRI Indonesia menggelar pertemuan Gubernur Setanah Papua yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Manokwari pada Kamis 12 Februari 2026. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Simposium Internasional Flora Melanesia ke-12 dan Konferensi Internasional tentang Solusi Iklim Berbasis Alam. Membuka kegiatan pertemuan Gubernur Setanah Papua, Gubernur Papua Barat dalam sambutan menyampaikan bahwa Tanah Papua kini terbagi menjadi 6 provinsi, sehingga kolaborasi dan sinergi sebagai upaya pembangunan berkelanjutan menjadi momentum penting bagi Tanah Papua. Adanya pemekaran provinsi baru menjadi 6 provinsi, upaya kelanjutan sinergi dan koordinasi pembangunan berkelanjutan antar provinsi menjadi momentum penting bagi Tanah Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah di 6 provinsi telah mencoba menjejaki kembali kesempatan tersebut melalui 9 pesan Lembah Balim. Sekali lagi 9 pesan Lembah Balim, Raker Asosiasi Gubernur Setanah Papua, dan Rakor Baprida Tanah Papua. Saudara-saudara, selain itu, Gubernur Papua Barat juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi kesempatan untuk mempraktekkan perencanaan dan pembangunan di Tanah Papua yang ikut berkontribusi sebagai upaya bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman budaya di Tanah Papua. Forum ini juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan bagaimana praktik perencanaan dan pembangunan di Tanah Papua dapat berkontribusi pada upaya bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati dengan tetap berangkat dari konteks dan kebutuhan daerah. Saudara-saudara yang pertemuan tersebut dihadiri setiap perwakilan dari masing-masing gubernur provinsi di Tanah Papua, sehingga setiap perencanaan dan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masa depan Tanah Papua. Apriliani Kumur, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, penyelesaian pemalangan terhadap PT Kons Papua Semen yang dilakukan oleh masyarakat adat akhirnya dibahas dalam pertemuan bersama. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi damai serta memastikan aktivitas perusahaan tetap berjalan normal. Pertemuan bersama yang membahas tentang pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat di PT Semen Kons West Papua yang digelar di Room Kasuari, Hotel Swiss Bell Manokwari pada Kamis 12 Februari 2026 yang menghadirkan Gubernur Provinsi Papua Barat, Wakil Bupati Manokwari, serta jajaran. Pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai bentuk tuntutan atas hak ulayat terhadap air sungai di wilayah adat mereka. Untuk membuka pemalangan, masyarakat adat meminta kompensasi sebesar 500 juta rupiah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Manokwari sepakat bahwa masalah ini harus segera diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang sesuai aturan. Dan pemerintah juga berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan para pemilik hak ulayat air sungai, serta melibatkan pihak perusahaan guna membahas penyelesaian secara menyeluruh. Wakil Bupati saat diwawancarai menyampaikan, permintaan pembayaran sebesar 500 juta rupiah dinilai cukup besar, mengingat perusahaan selama ini rutin membayar pajak setiap tahunnya. Pemerintah juga mempertimbangkan dampak terhadap pendapatan hasil daerah atau PAD, serta penerimaan pajak apabila operasional perusahaan diganggu. Kemudian Gubernur melalui Pak Asisten mengundang kita untuk bersama karena posisi perusahaan itu kan ada di Manokwari. Walaupun sebenarnya ini kan yang diambil air permukaan, untuk air sungai itu kan menjadi ranahnya provinsi. Jadi provinsi mengundang kita untuk mencari solusi bagaimana pemecahan dari pemalangan. Mengharapkan sekian ratus juta, kemudian untuk pembayaran yang sudah dari 10 tahun itu sekian miliar. Kita bisa sendiri membahas tentang bagaimana peraturan regulasi mana yang membolehkan dan tidak membolehkan, sekaligus kita juga nanti setelahnya akan dapat pertemuan lagi dengan perusahaan Kons, kemudian nanti dilanjutkan dengan pertemuan dengan 7 kelompok yang selama ini sudah mendapatkan kompensasi atau mendapatkan seperti royalti tiap tahun. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan menghormati hak ulayat masyarakat adat. Diharapkan melalui komunikasi dan pertemuan pembahasan yang intensif, persoalan pemalangan ini dapat segera terselesaikan secara damai demi kepentingan bersama. Yosep Hai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden.
sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tim kebanggaan seluruh masyarakat Papua, Persipura Jayapura siap menghadapi Barito Putra pada putaran ketiga Pegadaian Liga 2 di Stadion Lukas NMB pada Minggu 15 Februari 2026. Pelatih Persipura Jayapura, Rahmat Darmawan, usai sesi latihan tim di Stadion Mandala Jayapura, Rabu 11 Februari 2026, menyampaikan untuk persiapan tim sudah dilakukan dengan pendalaman skuad yang ada, termasuk beberapa pemain yang sudah bergabung dan berlatih bersama tim. Pemain yang sudah ada bisa bermain dan sudah disahkan, bersyukur karena mereka sudah berada di dalam tim untuk berlatih dan bermain bersama tim. Pemain yang paling siap untuk menghadapi pertandingan melawan Barito Putra akan disiapkan. Selaku pelatih, dirinya juga sudah menyusun strategi untuk menghadapi tim tamu Barito Putra yang merupakan pesaing terdekat Persipura di papan klasemen. Pemain yang baru ini plus Alex Kamuru ada 4 yang masuk di putaran ketiga ini, mereka semua sudah disahkan dan bisa bermain di pertandingan kita yang berikutnya. Putaran ketiga yang sudah bisa main. Jadi kita bersyukur dan mudah-mudahan mereka bisa cepat segera beradaptasi dengan tim. Victor. Siapa lawan Barito, tapi kelihatannya juga Arthur ada. Iya, ya, tapi kita siapkanlah pemain yang paling siap untuk kita pertandingan lawan Barito. Disinggung terkait dengan absennya Arthur Vieira, Rahmat Darmawan mengaku sudah mengantisipasinya dengan mempersiapkan pemain pengganti. Meskipun pemain tersebut sudah terdaftar sebagai pemain Persipura dalam database tim, belum dapat dipastikan apakah pemain tersebut absen atau tidak. Pertandingan menghadapi Barito Putra sendiri akan dilakukan pada Minggu 15 Februari 2026. Geis Muguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, seminggu jelang bulan puasa, harga bahan pokok dan daging di pasar masih tergolong aman. Sampai saat ini belum ada kenaikan harga signifikan yang terjadi, khususnya di Pasar Wosi, Manokwari. Tidak terasa bulan puasa tinggal seminggu lagi. Umumnya, perubahan harga terjadi pada sejumlah bahan pokok yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, khususnya di Manokwari. Melalui pantauan tim TVRI, dari Pasar Wosi hingga saat ini harga beras, telur, minyak, bawang, dan cabai masih tergolong stabil, belum ada kenaikan harga. Menurut salah seorang pedagang sembako di Pasar Wosi, harga satu rak telur yaitu Rp75.000, sedangkan berbutir Rp5.000 untuk 2 butir telur. Beras karung kuning 20 kg seharga Rp325.000, beras bulog sekilonya dikenai dengan harga Rp15.000, dan beras SPHP tetap dengan harga Rp65.000. Lanjut Fadel, jelang bulan puasa biasanya ada kenaikan. Namun menurutnya sedikit kemungkinan untuk kenaikan harga yang signifikan terjadi. Ya biasanya sih ada, tapi mungkin kemungkinan besar nggak ada sih untuk tahun ini. Karena memang dikasihkan harganya tetap begitu, Mbak. Baik itu berlaku untuk telur, bawang, cabai, dan sebagainya? Ya, baik berlaku bagi telur, beras, dan lain-lain. Jadi kalau bawang sekarang harganya berapa, Pak? Sekarang per kilonya dia Rp50.000. Rp50.000? Itu masih konsisten kah dari seminggu yang lalu? Ya, masih konsisten. Belum ada berubah ya? Belum ada berubah. Belum ada berubah sama sekali. Kalau bawang merah dia Rp50.000 per kilo. Kalau bawang putih dia Rp45. Hal serupa juga disampaikan oleh Sukemi, pedagang daging ayam. Untuk saat ini harga daging ayam masih normal untuk ayam kampung dengan berat 1 kg seharga Rp130.000. Ayam beku masih seharga Rp40.000 per ekornya. Diakui Sukemi, harga diperkirakan akan mulai naik pada H-3 bulan puasa. Ya itu biasanya, kalau bukan biasanya, memang kalau setiap mau hari besar, entah hari Natal atau Lebaran, Idul Fitri, itu pasti naik. Karena kebutuhan permintaan tinggi itu, biasanya stoknya kurang. Sekarang lebih banyak pada beli apa? Ayam beku, ayam? Relatif. Kalau ayam ini biasanya orang kalau dari rumah carinya ayam kampung ya sampai di sini tapi ayam kampung. Kalau masalah pilihan itu relatif dari pembelinya.
Dengan harga yang tergolong normal ini, masyarakat masih bisa membeli beragam bahan pokok kebutuhan dengan harga yang relatif stabil, termasuk bawang, cabai, dan tomat. Terutama menjelang kebutuhan yang akan meningkat pada bulan puasa nantinya. Christina Sitinjar, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, maskot Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 resmi dilepas sebagai wujud memperkenalkan simbol yang akan menyemarakan event nasional tersebut. Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada Juni mendatang. Sebagai bentuk promosi akan kegiatan nasional tersebut, pada Sabtu 6 Februari, Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Luxembourg James Mayor, resmi melepaskan maskot Pesparawi. Maskot dengan nama Pete the Conductor tersebut guna memperkenalkan kepada seluruh masyarakat tentang simbol resmi yang akan digunakan selama event nasional yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Dilepaskannya maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 diharapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat serta sukses terlaksana. Hari ini saya Direktur Urusan Agama Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia bersama panitia pelaksana mengajak semua masyarakat di tanah Papua, terutama di Kota Manokwari, Kota Injil, untuk mari sukseskan Pesparawi. Kita doakan dan sukseskan Pesparawi ke-14 tahun 2026. Dengan nama Tuhan kami semua meluncurkan balon gas pertanda haleluya sukses Pesparawi 2026. The Pit Conductor sendiri berbentuk anak burung kasuari yang digambarkan sebagai seorang konduktor, pengatur musik, lengkap dengan notasi musik di sekelilingnya, mencerminkan tema paduan suara dan musik gerejawi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Gubernur Papua Barat menyatakan kesiapan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI dalam melahirkan ide-ide bisnis baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk bersama-sama memperingati. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun IWAPI ke-51 yang digelar Dewan Pengurus Daerah IWAPI Papua Barat Selasa 10 Februari 2026 di salah satu hotel di Kota Manokwari. Dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan staf ahli bidang sumber daya manusia, Nancy Wizer, disebutkan bahwa IWAPI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap IWAPI terus menjadi pelopor inovasi dengan melahirkan ide-ide bisnis baru yang kreatif dan inklusif, serta mampu merangkul lebih banyak perempuan, khususnya di wilayah pedesaan dan mama-mama Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat siap untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan IWAPI karena IWAPI adalah mitra strategis pemerintah. Kami berharap IWAPI terus menjadi pelopor inovasi, terus melahirkan ide-ide bisnis baru yang kreatif, inklusif, merangkul lebih banyak perempuan terutama di pedesaan sadar bisnis, terutama mama-mama Papua. Sementara itu, Ketua DPD IWAPI Papua Barat, Debbie Deborah Pangemanan, menegaskan perempuan pengusaha bukan hanya objek pembangunan, melainkan motor penggerak ekonomi nasional. Menurutnya, ketika perempuan diberikan akses, kesempatan, dan kepercayaan, maka dampaknya akan dirasakan langsung melalui pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kita membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat, inklusif dan berkeadilan. Perempuan pengusaha bukan hanya objek pembangunan, tetapi objek dan motor penggerak ekonomi nasional. Ketika perempuan diberi akses, kesempatan dan kepercayaan, maka dampaknya akan dirasakan langsung pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Peringatan HUT IWAPI ke-51 ini ditutup dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan bingkisan kepada para sesepuh pengurus IWAPI oleh Ketua DPD IWAPI Papua Barat didampingi perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat. Natalinda Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Dinas Pariwisata terus mendorong pengembangan sektor wisata di Kabupaten Manokwari, tanpa terkecuali wisata Gunung Meja. Kawasan ini menjadi fokus pengembangan di tahun 2026 dengan menambahkan beberapa spot seperti camping ground, jogging track, dan sebagainya. Informasinya untuk Anda. Di bawah koordinasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA bersama pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari memfokuskan pengembangan wisata di Gunung Meja. Eksplorasi pemanfaatan wisata telah dikerjakan dengan tidak melupakan kondisi alam dan juga hutan. Beberapa rencana aktivitas pariwisata akan dikembangkan dan dilakukan seperti camping ground, jogging track yang akan dibangun oleh Dinas PUPR Provinsi, serta penataan pavilion blok di sekitar area Goa Alam. Dalam sana kita bisa melakukan suatu aktivitas pariwisata. Jadi ada komunitas camping ground, ya sudah ada di sana. Terus nanti jogging track kita juga sudah mulai nanti dibangun oleh Dinas PU. Dan di tahun 2026 ini, Pak? Ya, menurut program mereka seperti itu Dinas PUPR Provinsi ya. Kemudian yang sudah ada sekarang juga sudah terbangun untuk paving blok yang ada di sekitar gua itu. Ya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari juga berharap seluruh program yang direncanakan terkait pengembangan wisata itu bisa berjalan dengan baik. Ditambahkannya, Dinas Pariwisata mewacanakan rencana untuk menghadirkan kafe di tengah kawasan hutan serta flying fox atau wahana outbound. Jadi mudah-mudahan harapan kita bersama program-program ini dapat berjalan dengan baik untuk Gunung Meja. Kemudian bagaimana juga di dalam sana, di tengah-tengah Gunung Meja tersebut itu bisa ada aktivitas seperti kuliner. Nah, ini yang sangat Beberapa rencana pengembangan itu ditujukan untuk menambahkan nilai jual dan daya tarik wisata Gunung Meja, terutama untuk memikat para wisatawan yang ada maupun yang akan datang ke Manokwari. Christina Sitinjak, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 12 Februari 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.